Tuhan itu manusia apa Allah aja sampai sekarang masih pusing kok. Gimana? Ngomong hermeneutika, pusing kepala kawan. Kau jawab saja dulu, Yesus itu 100% manusia apa 100% Allah? Itu saja, hipostatis itu sampai detik ini kau tidak bisa pisah. No. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Rusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagi mereka Bapak Ibu semua, tentu luar biasa. Dan saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video di awal tadi, di mana Kainama dia berkata, katanya, Tuhan itu manusia apa Allah aja, sampai sekarang masih pusing kok, hahaha, sambil dia ketawa saudara. Ngomong hermenetiko, pusing kepala kawan. Kau jawab saja dulu, Yesus itu 100% manusia apa 100% Allah? Itu saja, hipostatis itu sampai detik ini kau tidak bisa pisahkan. Bapak Ibu, si Kainama ingin mengatakan kepada kita semuanya bahwa kita masih pusing memikirin siapa itu Yesus. Apakah dia 100% manusia atau dia 100% Tuhan? Nah, ini yang tidak diketahui dan tidak dipahami oleh saudara-saudara kita dari seberang. Sekalipun dia dulunya Kristen Bapak Ibu, tapi karena Kristen KTP, tidak pernah dia membaca firman Tuhan, dia tidak pernah belajar akan firman Tuhan, dan tidak pernah meminta pertolongan Ruach HaKudes ketika membaca firman Tuhan, sehingga orang itu tidak bisa memahami siapa itu Yesus Kristus sesungguhnya. Akhirnya bingung sendiri. Ketika bingung, dia menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Ketika dia menyangkal, maka keselamatan secara otomatis sudah tidak ada. Ditambah lagi, dia bukan saja menyangkal iman percayanya, dia setelah keluar dari agama Kristen, berani mengotak-ngatik firman Tuhan, mentafsirkan firman Tuhan menurut udelnya, dan berani menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak bisa dipahami oleh orang sembarangan tanpa tuntutan Ruach HaKudes. Maka Kainama menjadi mukallaf karena dia tidak bisa berpikir siapa itu Yesus Kristus yang sesungguhnya. Siapa pribadi Yeshua HaMasiah yang sesungguhnya? Apakah dia 100% manusia atau 100% Tuhan? Tidak bisa dia pahami dan tidak bisa dia mengerti. Akhirnya jadilah dia mukallaf saudara. Padahal tidak ada orang Kristen yang pusing mengenai siapa itu Yesus. Kenapa? Karena sudah sangat jelas. Di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu berbicara mengenai satu pribadi. Lebih banyak berbicara mengenai satu pribadi, mengenai tentang keselamatan. Itu Alkitab. Maka ketika seseorang tertuju kepada Yesus, yang ada dalam hati dan pikiran orang tersebut adalah aku diselamatkan. Sama halnya seperti saya Bapak Ibu. Ketika saya percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, saya tinggal di dalam firman, alasan saya apa? Karena saya ingin selamat saudara. Ya, karena saya ingin selamat. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan umat manusia. Kita semua butuh keselamatan saudara. Kita semua butuh juru selamat Bapak Ibu. Butuh pribadi yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Butuh pribadi yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan. Di mana di neraka itu, di Gehenna, itu tempat orang-orang berdosa disiksa. Kalau kita tidak punya juru selamat, maka secara otomatis begitu kita mati, kita berada di tempat di mana orang-orang berdosa tersiksa. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada hakikatnya semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kita butuh pribadi Yesus untuk menyelamatkan kita manusia saudara. Nah, di dalam Alkitab, makanya dia berani berkata, akulah jalan,
kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya pribadi yang berani berkata seperti itu hanya Yeshua HaMashiach. Tidak ada pribadi yang lain, Bapak Ibu. Benar-benar tidak ada pribadi yang lain yang berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kalau you mau ke surga, you harus ikut aku. Karena aku datang dari surga dan kembali ke surga dan datang kembali nantinya untuk menjemput kalian. Karena hanya Dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga. Dan tertulis di dalam Alkitab, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Jadi Ustadz Kainama, tidak ada orang Kristen yang pusing mengenai siapa itu Yesus. Karena ketika kami percaya kepada Yesus, maka kami sangat yakin dengan mantap, dengan penuh keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah 100% juru selamat. Ya, 100% juru selamat. Dan Dia 100% Elohim dalam wujud manusia. Elohim dalam wujud manusia, saudaraku. Bukan Dia 100% manusia. Bukan. Kenapa? Karena lahirnya Yesus, adanya Yesus itu beda dengan adanya kita dan beda dengan lahirnya kita. Lahirnya kita itu karena orang tua kita. Adanya Yesus itu tanpa campur tangan manusia, Bapak Ibu. Maka Dia bukan 100% manusia, tetapi Dia 100% dalam wujud manusia. Ya, ini harus bisa kita bedakan, saudara ya. Ingat, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus 100% dalam wujud manusia. Bukan 100% manusia, tetapi 100% dalam wujud manusia. Nah, kenapa? Karena sebagaimana saya katakan tadi, dan sering saya sampaikan bahwa lahirnya Yesus, adanya Yesus di tengah-tengah kita itu berbeda dengan adanya kita dan adanya para nabi dan rasul di tengah-tengah kita. Adanya kita dan para nabi dan rasul itu sama, Bapak Ibu. Prosesnya sama. Karena orang tua. Adanya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu berbeda. Ya, karena kuasa Ruh HaKudus. Nah, bukan karena kedua orang tua. Nah, kalamnya Tuhan yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Maka Kainama, tidak ada satupun orang Kristen yang pusing. Yang pusing itu hanya kamu. Kamulah yang pusing. Yang suka buat-buat cerita. Yang suka karang-karang cerita. Yang mengubah dan mengutak-ngatik serta mengurangi dan menambahkan firman Tuhan itu kamu. Kami percaya Dia mati di atas kayu salib. Kamu mengaku, ya, Dia tidak mati di atas kayu salib. Nah, kami percaya yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus Kristus dan Dia bangkit di hari yang ketiga. Sementara kalian tidak percaya. Kalian mengatakan bahwa yang mati itu adalah orang yang diserupakan. Tetapi tidak ada satu makhluk pun yang tahu siapa yang diserupakan itu. Maka antara ulama A dan ulama B, kiai A dan kiai B, ustadz A dan ustadz B saling bertentangan. Jawabannya tidak sinkron. Kenapa? Karena tidak tahu siapa yang disalib itu. Kalian mengatakan Dia diangkat ke surga. Kami katakan Dia naik, bukan diangkat ke surga. Nah, jadi yang pusing itu Kainama kamu. Yang selanjutnya, hal yang sangat penting juga, saudaraku. Si Kainama selalu mengaitkan bahwa Allah yang ada di dalam Alkitab atau Allah yang ada dalam Alkitab, dia berpikir itu Tuhannya dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Kainama. Tuhan yang ada di Alkitab, Allah yang ada di Alkitab itu adalah merujuk kepada Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Tuhan yang telah berpegang teguh pada kebenaran sampai selamanya. Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel. Tuhan yang menyatakan diri kepada para nabi. Tuhan yang telah menyelamatkan umat manusia melalui pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, yang bernama Yod-He-Waw-He. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana pengakuan Nabi Ustadz Kainama bahwa dia diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung Mekah. Bukan. Allah yang ada dalam Alkitab itu bukan Tuhannya Kainama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah yang ada dalam Alkitab itu adalah menuju kepada
Bapa Yahweh. Maka haleluya artinya pujilah kepada Yahweh. Haleluya, pujilah kepada Yahweh. Saya sudah ceritakan kenapa ada kata Allah di dalam Alkitab. Ya, saya sudah ceritakan. Jadi, Kainama harus bisa bedakan Allah yang ada dalam Alkitab bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Bapa Yahweh. Kainama sering mengutip ayat Alkitab. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Lalu diartikan oleh si Kainama, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita itu Esa. Echad, bukan Kainama. Ya, jangan kamu artikan Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, kamu artikan yang dimaksud di situ adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan. Yang dimaksud di situ adalah dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu Yahweh, Yahweh itu Echad. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Kainama harus bisa paham di sini. Anda katanya lulusan dari Vatikan, dan Anda juga mengatakan lulusan dari Israel, tetapi Anda tidak bisa membedakan Allah yang ada dalam Alkitab dengan Tuhan Anda. Sekali lagi, Allah yang ada dalam Alkitab bukan Tuhannya Kainama Allah Subhanahu wa taala, bukan, tetapi Yod He Waw He. Diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Allah. Nah, padahal nama Elohim Yod He Waw He, Yahweh. Nah, saudaraku para pecinta channel Inilah Baget, jadi sudah sangat jelas bahwa orang Kristen tidak pernah pusing memikirkan siapa itu Yesus. Apakah dia 100% manusia atau dia 100% Tuhan? Yang Elohim dalam wujud manusia. Dia 100% Tuhan dan 100% dalam wujud manusia. Nah, Kainama harus bisa paham ya. Harus bisa paham. Lalu cuplikan video yang kedua, saudaraku. Nah, itu adalah ada seorang bapak yang jual mainan karet berbentuk buah-buahan, saudara ya. Ada yang berbentuk tomat, jeruk, ataupun apel. Nah, lalu dibanting. Ketika dibanting, kembali ke semula. Dibanting lagi kembali ke semula. Dibanting lagi kembali ke semula. Begitulah kira-kira Bapak Ibu gambaran si Kainama dan teman-temannya. Bagaimana dia ingin membanting kekristenan itu. Ingin mengobok-ngobok kekristenan, tetapi apalah daya, dia tidak punya kuasa, dia tidak punya kekuatan. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa, dia sanggup menjaga firman-Nya. Firman Tuhan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan dipermainkan oleh si Kainama dan teman-temannya. Jadi sekalipun ingin dihantam, ingin dipermainkan, ditafsirkan menurut udelnya si Kainama dan teman-temannya, firman Tuhannya tetap firman Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah berubah menjadi seperti yang disampaikan oleh Kainama. Dia tidak mati di salib, tetapi dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala yang kamu imani bukan Allah yang ada dalam Alkitab. Ya. Allah yang ada dalam kitab bukan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ini harus Kainama pahami. Tetapi Allah di sini adalah Yod He Waw He, Yahweh. Nah, kita melihat bagaimana bapak tadi membanting. Ketika dibanting dia tidak marah, dibanting tidak marah, kembali lagi seperti semula, dibanting tidak marah, kembali lagi seperti semula. Beginilah kekristenan Bapak Ibu. Macam cara digoreng, difitnah oleh si Kainama dan teman-temannya, tetap dia adalah firman yang hidup. Ya, tetap dia yang akan membela kita. Bukan seperti imannya si Kainama. Kalau iman si Kainama kita banting sebagaimana dia banting iman kita Bapak Ibu, maka kita akan dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Mereka akan bawa kerana hukum dan kita akan dijebloskan ke dalam penjara karena tidak bisa iman mereka dibanting-banting, saudaraku ya. Kalau iman kita sekalipun mereka banting dengan berbagai cara, tetap kembali seperti semula Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak perlu kita bela. Kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Berbeda dengan iman si Kainama. Iman si Kainama harus dibela mati-matian. Maka banyak orang yang rela mati demi agama, rela mati demi Tuhan, rela mati demi Nabi, rela mati demi akidah.
dalam Alkitab, dalam kekristenan tidak Bapak Ibu. Dibanting dengan berbagai cara, dia tetap berdiri teguh. Ya, difitnah dengan berbagai cara, dia tetap firman Tuhan yang hidup, punya kuasa, punya power yang luar biasa. Jadi yang pusing itu adalah Kainama dan teman-temannya. Kami orang Kristen tidak pernah ambil pusing. Shalom alaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habagen, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habagen dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di sekitar kita yang mendengarkan penginjilan, pelayanan kita, mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini, nama yang bisa menyelamatkan kita adalah nama Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus. Terima kasih.